Assalamualaikum anak-anak kelas 4 sekolah dasar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat kan untuk belajar? Hari ini kita akan belajar matematika di bab 5 bangun datar. Mulai halaman 139 sampai dengan 147. Materi ini sesuai dengan buku paket matematika kelas 4. Revisi 2022 Kurikulum Merdeka. Let's go anak-anak! Di bagian A kita akan belajar ciri-ciri bangun datar. Nomor 1, segi banyak. Pengertian segi banyak. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Di antara benda tersebut ada yang termasuk segi banyak dan ada juga yang tidak. Berikut beberapa contohnya. Kalian perhatikan gambar 5.1, kumpulan segi banyak. Ada papan tulis, baut dan mur, penggaris segitiga, dan layang-layang. Sekarang perhatikan gambar 5.2, bukan segi banyak. Ada gambar ban mobil, balon berbentuk hati, cincin, es krim, dan contongnya. Untuk memahami jenis dan ciri segi banyak tersebut, perhatikan penjelasan berikut. Penggaris segitiga mempunyai 3 sisi berbentuk garis lurus, antar sisi membentuk kurva tertutup. Sekarang perhatikan gambar papan tulis mempunyai 4 sisi berbentuk garis lurus, antar sisi membentuk kurva tertutup. Jika diperhatikan pada contoh tersebut, dapat diketahui bangun datar tersebut mempunyai sisi berbentuk garis lurus paling sedikit 3 buah dan antar sisi tersebut membentuk sebuah bentuk kurva yang tertutup. Nah, sekarang perhatikan es krim dan contohnya mempunyai 1 sisi tidak berbentuk garis lurus dan 2 sisi berbentuk garis lurus. Antar sisi membentuk kurva tertutup. Sekarang perhatikan gambar cincin. Mempunyai 1 sisi tidak berbentuk garis lurus, antar sisi membentuk kurva terbuka. Pada contoh tersebut diketahui bahwa bangun tersebut mempunyai sisi yang berbentuk garis lurus sebanyak 2 buah dan ada juga yang tidak mempunyai sama sekali, sedangkan antar sisi membentuk kurva tertutup dan terbuka. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disebutkan bahwa segi banyak adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi paling sedikit 3 buah ruas garis. Ayo beraktivitas. Aktivitas 1, jenis segi banyak. Alat dan bahan yang dibutuhkan, sedotan atau lidi, gunting, lem, dan kertas. Langkah kerja, pertama potong sedotan atau lidi menjadi 3 bagian. Kedua, hubungkan ujung masing-masing secara sambung-menyambung dan ditempel di kertas. Langkah ketiga, amatilah bangun apa yang terbentuk, gambarkan di buku. Langkah keempat, lakukan hal serupa dengan memotong sedotan atau lidi menjadi 4, 5, dan langkah yang ke 5. Diskusikan bersama anggota kelompok dan catatlah hasil pengamatan seperti pada tabel berikut. Nomor 1, nama bangun segitiga, banyak sudut 3, banyak sisi 3. Nomor 2, 4 sedotan masing-masing ujungnya dihubungkan membentuk nama bangun segi 4, banyak sudut 4, banyak sisi 4. Nomor 3, 5 sedotan masing-masing ujungnya dihubungkan membentuk bangun segi 5, banyak sudut 5, banyak sisi 5. Nomor 4, 6 sedotan masing-masing ujungnya dihubungkan akan membentuk bangun segi 6, banyak sudut 6, dan banyak sisi 6. Langkah 6, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan rasa percaya diri.
Langkah ketujuh, berdasarkan kegiatan tersebut, buatlah kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan A, apa yang kamu ketahui tentang segitiga? Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Pertanyaan B, apa yang kamu ketahui tentang segi empat? Segi empat memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Pertanyaan C, apa yang kamu ketahui tentang segi lima? Segi lima memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Pertanyaan D, apa yang kamu ketahui tentang segi enam? Segi enam memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Pemberian nama pada segi banyak ini disesuaikan dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh bangun datar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kalian amati tabel berikut ini ya. Jenis bangun segi banyak. Berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya, bangun segi banyak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang mempunyai ciri sebagai berikut. A. Besarnya sudut dari segi banyak beraturan adalah sama. B. Panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah sama. C. Segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. D. Segi banyak beraturan mempunyai simetri putar yang sama dengan jumlah sudutnya. Nah, ini beberapa contoh jenis bangun segi banyak beraturan. Ada segitiga beraturan, segi empat beraturan, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi 8 beraturan. Nomor 2, bangun segi banyak tak beraturan. Bangun segi banyak tak beraturan adalah bangun segi banyak yang mempunyai ciri sebagai berikut. A. Besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah tidak sama. B. Panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah tidak sama. C. Segi banyak tak beraturan mempunyai simetri lipat yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. D. Segi banyak tidak beraturan mempunyai simetri putar yang tidak sama dengan jumlah sudutnya. Di sini ditampilkan beberapa contoh dari bangun segi banyak tak beraturan. Ayo berlatih. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah. Bangun datar yang bukan merupakan segi banyak adalah apakah A, B, C, atau D? Nah, jawabannya adalah B, lingkaran. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. 1, segi 4 beraturan, 2, segi 4 tak beraturan, 3, segitiga tak beraturan, 4, segitiga beraturan. Bangun segi banyak yang beraturan ditunjukkan oleh nomor B, 1 dan 4. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. 1, segitiga tak beraturan. 2, segi 4 beraturan. 3, segi 4 tak beraturan. 4, segi 4 beraturan. Bangun segi banyak tak beraturan ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 3. Nomor 4, gambarkan 3 bangun segi banyak beraturan yang berbeda pada kotak yang disediakan. Nah, berikut jawabannya ada segitiga beraturan, segi 4 beraturan, dan segi 6 beraturan. Nah, anak-anak bisa menggambar bangun segi banyak beraturan yang lainnya ya. Selamat mencoba. Nomor 5, pertanyaannya adalah gambarkan 3 bangun segi banyak tak beraturan yang berbeda pada kotak yang disediakan. Nah, jawabannya sebagai berikut. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.